Selamat datang di Cuan Community by Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. IHSG hari ini melemah 1,1% dan tutup di 6794,87. Ya betul. IHSG tadi siang sempat melemah cuman 0,5%-an lah. Tapi setelah rilis BI menetapkan suku bunga Indonesia nggak berubah, suku bunga Bank Indonesia BI rate nggak berubah, tetap di angka 5,75%, si IHSG jadi turun lebih dalam. Dengan cepat dia turun 0,7, lalu lanjut 1% minusnya ya, minusnya -1%, dan ya jadi candle bearish, lower high lower low, dan tutup di 6794,87. Belum sempat tes area 6930, 6950, bahkan belum tes 7000, tapi IHSG sudah ada lower high lower low duluan, ada rejection. Mudah-mudahan sih kalau misalnya turun pun nggak terlalu dalam, maksudnya nggak sampai turun close di bawah 6,5 lah ya, dan mudah-mudahan cuman ya ambil nge-swing, ya ambil pijakan terus ke 7000-an dulu. Saya cukup ngarep IHSG ngetes 7000-an lagi sih, setidaknya sih ngetes 6950, 6970 inilah bekas area support minor yang di breakdown ya gitu, untuk bisa jadi uptrend lagi atau strukturnya nggak jadi downtrend lagi gitu ya. IHSG tetap harus breakout 7530 sementara ini sih gitu, tapi paling nggak ke 7000-an itu udah oke lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ya ada ke atas dulu lah si IHSG-nya. Gitulah. Lanjut kita bahas sahamnya. Yang pertama Happy Cuan dulu, si Pegas. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu itu ada strategi beli Pegas di area 1585. Belinya di 1585, udah dapat barang malah sejak Januari kemarin sih ya dapat barangnya, dan sekarang ini menguat, meskipun hari ini merah, tutup di 1685 dan lower high lower low candle-nya ya. Ini berarti sempat menguatnya itu 6%, lumayan lah gitu ya. Sebenarnya targetnya masih bisa incer target yang lebih atas sih. Jadi targetnya di sekitar berapa ya kemarin, 1800-an. Cuman karena hari ini candlenya lower high lower low, jadi boleh buat yang udah punya barang atau masih punya barang dan masih mau hold, boleh diamankan atau pasang trailing stop atau LIT sell ya, boleh sebagian atau seluruhnya yang ada di porto dipasang di 1665 atau 1660 gitu ya, disesuaikan aja. Kalau ke bawah 1670 exit dulu nggak apa-apa, meskipun ya ini kalau kita lihat strukturnya masih uptrend, masih naik, masih oke sih. Jadi saya lebih pilih sebagian dulu sih, diamankan di bawah 1670 gitu. Untuk Pegas itu Happy Cuannya. Oke, lanjut bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama MAPI. Ini adalah saham yang masuk rekomendasi terakhir itu masuk di tanggal 19 Februari 2024. Nah, strateginya kemarin itu beli di 1275. Belum dapat barang karena hari ini low-nya baru nyampe 1345, jadi diantrin aja dulu di 1275 ya. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 1155 dan target TP1 1535, TP2-nya di 1770 gitu. Jadi sabar, antri dulu sih MAPI-nya. Buat yang belum pasang order dan minat, silakan besok bisa dipasang atau hari ini juga bisa langsung pasang tuh. Berikutnya ada MTMH. Ini strateginya ngantri di situ di 970. Stop loss-nya di bawah 935. Ini kemarin 2 hari
tanggal 19 yaitu ada setup CB1, kemudian ini juga ada rally base rally, jadi antrinya di area base. Stop loss di bawah 935, low hari ini baru nyampe 975, jadi belum dapat barang lah ya. Belinya di 970 soalnya. Dan target TP1 980. Saham berikutnya ada Saratoga. Saratoga juga kemarin atau ini saham yang masuk di rekomendasi kemarin untuk tanggal berapa? 19 ya. 19 Februari 2025. Belinya ngantri di 1790. Stop loss di bawah 1690 dan targetnya di TP2 2200-an. Ini belum dapat barang juga karena low hari ini baru 1845. Silakan buat yang minat dan belum bikin order, bisa langsung bikin ordernya, order belinya di 1790. Boleh pakai GTC kalau mau langsung pasang dari sekarang, dari malam, biar besok nggak lupa. Terus apalagi MTMH, Saratoga udah. Jasa Marga. Jasa Marga ini dapat barang hari ini nyamperin 4070, antriannya yang ada di strategi sebelumnya itu di 4070, jadi udah dapat barang lah ya. Stop loss kalau turun ke bawah di 3870, jadi sementara disimpan dulu masih aman. Selama nggak ke bawah 3870 aman lah ya, simpan dulu aja. Mudah-mudahan lancar ke 4,5 dan di atasnya. Berikutnya Astra, hari ini melemah lumayan 2,1% ya. Ya kalau dilihat dari kenaikan beberapa hari sebelumnya yang pelan-pelan hari ini dibablasin aja, sempat sampai ke 4610 turunnya, itu juga itu hitungannya lumayan. Nah, sebelumnya pernah ada strategi beli di 4600 4590. Masih aman disimpan ya selama nggak ke bawah 4290 itu sih. Gitu ya, mudah-mudahan lancar ke 5200-an lah dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ada tanda rebound lagi, karena dengan tanggal 18 kemarin itu tutup di 4800, di sini jadi ada dominant break. Mudah-mudahan ini ke atas lagi ya. Lanjut ada PSAB. Si PSAB, nah ini juga happy cuan sih sebenarnya, karena ini sebelumnya ada strategi beli di 246, udah dapat barang dan sekarang 298. Tadi pagi malah sempat ke 316, lumayan. Cuman belum nyamperin target TP1 aja di 332. Jadi buat yang masih punya barang dan masih mau hold, setidaknya pasang trailing stop di 260 lah ya, paling bawah 260, paling bawahnya 260, boleh di 266 atau 264. Itu dulu sih. Mudah-mudahan ini lanjut ke 332 atau 400-an. Karena di bulan Februari beberapa minggu sebelumnya itu kan bikin sideways yang ya nggak terlalu lebar ya. Terus kemarin bikin close yang lebih tinggi dibandingkan previous highest close di PSAB di bulan Februari, dan hari ini juga tutup lebih tinggi dibandingkan dengan hari kemarinnya. Mudah-mudahan bisa lanjut, meskipun doji hari ini mudah-mudahan bisa lanjut ke 400. Kalau besok berhasil naik ke atas 316, ini makin gede peluangnya ke atas 350-an atau ke 350-an dulu lah ya gitu. Lanjut requestan saham yang ada di kolom komen, ada beberapa, cukup banyak yang di request kali ini ya. Pertama KKGI. Oke. Si KKGI hari ini menguat 2,38%. Nah, ceritanya dia mantul dari area order flow lah ya. Dari order flow di daily mantul, ini di weekly sih sepertinya area base aja. Enggak sih. Area imbalance dia. Area imbalance dan direspon. Oke lah, areanya bagus. Kemudian di internal, struktur internal ini inducementnya di sini dari tembus. Nah, di 434 ditembus inducementnya. Mudah-mudahan berhasil naik paling nggak ke TP1 sampai extend TP1 ya, ke 480-an, mudah-mudahan ke sana sih. Jadi kalau misalnya punya barang dan lagi hold,
mudah-mudahan floating profit. Kalau floating profit lebih enak sih, lebih enak ngeholdnya, karena hati-hati kalau turun ke bawah 380. Kalau ke bawah 380 exit aja dulu, incer area-area beli di level pre-entry dan entry-nya 340 dan 312 itu ya. Itu mudah-mudahan menjawab. Yang kedua Sido. Ini sih oke ya. Kalau kita zoom out, strukturnya ternyata di sini sudah ada change of character, berarti udah nggak downtrend lagi. Dan turun ambil pre-entry di kapan dia ambil pre-entry? Desember ambil pre-entry, kemudian naik, internalnya ambil inducement dan bikin high baru. Cakep ini. Buat yang udah punya barang simpen aja, buat yang belum punya barang silakan, kalau minat boleh ngantri di sekitar, kalau ini dianggap ada setup juga bisa sih, inilah ya, ngantrinya boleh di 575 atau 5 ini ada ini inside paling oke, di 580-an 570 boleh itu ya. Mudah-mudahan ini Sido berhasil ke target TP2 yaitu di 730-an. Mudah-mudahan bisa ke sana lagi. Dan untuk jangka pendek, strategi jangka pendeknya ini ada peluang lanjut naik setidaknya ke, ini kan kelihatan kosong ya, jadi targetnya di area 650-an dulu untuk jangka pendek. Kalau berhasil naik ke atas 620 gitu, bisa dipantau juga untuk besok fast trade kali gitu ya. Next, Cevin Celipan Finance, strukturnya masih cenderung turun ya, downtrend. Kemudian di sini waktu naik dia nggak ambil inducement, dan ini udah lower low. Oke, inducementnya di sini berarti di 330. Jadi selama belum naik ke atas 330 belum ada tanda retracement yang cukup enak sih. Jadi dipantau dulu aja. Saya juga pilih kalau misalnya pengen beli Cevin ya pantau dulu, atau cek weekly dia lagi di area mana. Oke, order block weekly sih belum ditembus ya. Order blocknya di sini nih. Nah, tapi udah beberapa lama dites, jadi saya pilih minimal ada setup dulu lah tuh ya. Dan ya lebih enak kalau ada inducement, naik ke atas 330 akan sedikit jauh lebih enak gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terus ada ISAT. Nah, ISAT ini tanggal 12 Februari sampai sekarang berada di dalam range candle tanggal 11 Februari. Jadi inside bar. Range inside barnya 1580 sampai 1920. Yang berikutnya, perjalanan harga ke area 1700-an ini dia ternyata breakdown area support yang cukup kuat lah, support dari beberapa tahun yang lalu di breakdown cukup kencang breakdownnya. Terus ini ada respon di area SND, ini sih order block di weekly sih rasanya ya. Iya, order block di weekly. Kemudian inside bar. Kalau misalnya minat banget beli ISAT dan emang pengen beli ISAT sekarang juga, stop lossnya di bawah 1580 ya. Dan targetnya di sekitaran 2000-2100. Kenapa 2000? Karena ya perpindahan fraksi harga ya. Terus 2100-an ini adalah area yang di breakdown kemarin, beberapa waktu yang lalu di breakdown gitu. Mudah-mudahan menjawab. Next, Adaro. Oke, si Adaro ada peluang dia rebound selama nggak ke 2000, nggak ke 2000 lagi. Kalau lebih pendek lagi view-nya ya selama nggak ke bawah 2120, mudah-mudahan sih bisa naik ke atas 2390. Jadi kalau udah ke atas 2390 ini lebih gede peluangnya untuk naik lagi ke arah 3000-an atau lebih atas, atau nutup gap pas X date ini ya,
fixed dividend. Itu sih yang perlu dijagain, maksudnya yang lebih apa ya, lebih utama dijagain levelnya di 2000, ke bawah 2000 hati-hati. Itu sih, mudah-mudahan sih enggak ya. Next, ADI. Kok ADI sih? ADI. Oke, si ADI hari ini melemah 2,15%, tutup di 8.075. Dan low candlenya ini hati-hati pantau di 7.700-7.600an. Kalau misalnya emang minat banget beli ADI, pantau di area itu tadi. Selama nggak tutup di bawah 7.600, rasanya masih relatif aman si ADI-nya ya. Hati-hati banget kalau udah tutup di bawah 7.600, dan mudah-mudahan bisa dengan nggak pakai drama bisa dengan lancar dan nggak pakai drama menuju ke area gap kecil ini 9.400an ya, ke area itu. Mudah-mudahan nggak ke bawah 7.600 itu ya. Mudah-mudahan menjawab juga. Dan lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Kamis 20 Februari 2025. Ada 4 saham ya. Ada 4 saham, Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas, dan bisa langsung taruh ordernya sekarang dan bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Berikutnya saham pertama yang masuk rekomendasi, Asri lagi. Ini buat ingetin aja buat yang minat beli Asri dan belum bikin order, silahkan bikin order belinya di 133, stop lossnya di bawah 127, dan targetnya di sekitar 149, 150 dulu ya. Ini ada sinyal bullish divergence, beberapa hari yang lalu ada sinyal BOE, dan sampai sekarang masih belum batal, malah dekat ke area belinya. Itu sih, jadi silahkan pasang ordernya bagi yang belum dan berminat beli Asri. Berikutnya BTPS. Menarik, setelah 2 hari yang lalu, atau lebih tepatnya tanggal 17 itu naik dan tutup di 990. Ini jadi ada setup sih. Sebelumnya ini bullish divergence, ada bullish divergence-nya nggak sih? Ada bullish divergence-nya. Dan sudah nyebrang EMA 20, udah main-main di atas EMA 20. Saya ngarep ini dia ada koreksi ya, karena juga ada setup. Dan setelah tarik Fibo-nya, area belinya di 925, yaitu level pre-entry-nya, dan stop loss-nya di bawah 860. Silakan bagi yang minat beli BTPS, ngantri aja dulu di 925, stop loss-nya di bawah 860, dan target TP1 di 1070, target TP2 1200. Itu ya. Saham ketiga ada Inco. Buat yang belum punya barang aja, silakan ngantri di 2840 dan stop loss di bawah 2700 ya. Target TP1 3140, 3200, mudah-mudahan masih bisa lancar ke sana. Karena sebelumnya ini ada minimal setup dominant break, kemudian ada bullish divergence, kemudian ada sinyal POW. Mudah-mudahan bisa dengan lancar di waktu dekat ke depan ke area 3200-an. Saham keempat ada Pewon, saham yang harusnya udah punya barang, tapi bagi yang belum dan berminat beli Pewon, silakan ngantri di 386 atau 384 boleh juga. Stop lossnya di bawah 368 ya, jadi kalau ke bawah 368 ke 366 atau lebih bawah silakan boleh exit. Stop lossnya di bawah 366, disamain dengan strategi yang sebelumnya ya kan, ini harusnya udah punya barang tuh, stop lossnya di bawah 366 yang sebelumnya, dan targetnya juga disamain aja di sekitar 450-an ya. 420-an ini adalah target TP1, 450-an itu target TP2 dari setup yang baru. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya menggunakan smart order sekarang juga. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol jempol ke atas dan share ke teman-teman yang lainnya juga.
Jangan lupa bagi yang belum, klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.